Halo semuanya, selamat datang di Abu-Abu Berkata, podcastnya Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Syah Kuala. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Abu-Abu Berkata, podcastnya Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Syah Kuala. Kembali lagi bersama aku, Agung Aulia Maulana, sebagai host kalian yang di hari yang cerah ini, di akhir Desember yang ceria ini. Ya, alhamdulillah semua kabar kalian pasti baik-baik saja. Aku yakin dengan kabar kalian pasti baik-baik saja karena tinggal beberapa hari lagi akan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Dan untuk episode Abu-Abu Berkata pun menyediakan di bulan Desember ini dengan episode yang terbaru. Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama aku. Jadi aku ada kedatangan dari anak-anak DPH HMTP USK. Jadi mereka di sini aku undang sendiri karena kebetulan aku direkturnya juga, aku podcast produsernya juga. Untuk tema kali ini podcast Abu-Abu Berkata ingin mengusung tema seputar bagaimana sih kamarnya BPH tuh suka dukanya bagaimana sih. Oke, mungkin aku langsung ke siapa ya, dari BPH nih agak banyak ya, kayak dikepung aku nih. Oke, mungkin dari Rifki dulu, mungkin dari selaku ketua himpunan, bagaimana kabarnya? Halo Rifki, bagaimana kabarnya? Halo Agung, alhamdulillah kabar aku cukup baik hingga hari ini. Oke, aku dengar udah mau ini juga ya, udah mau naik seminar juga ya. Wah kenceng banget, jadi ketua himpunan udah seminar aja. Oh ya, ada Bang Ilham lagi. Bagaimana Bang Ilham? Apa kabarnya Bang Ilham? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, mantap. Oh ya, ini kebetulan ada BPH juga, fun fact, BPH yang wakil himpunan sama bendahara kebetulan lagi penelitian tugas akhir di PT MIPA Bersaudara yang ada di Melambo. Dan kebetulan aku juga lagi KKN loh nih. Lagi KKN di Nagan Raya, tepatnya di Kuala Tadu, di Kampung Kuala Tadu. Dan untuk kawan-kawan dari BPH juga yang lagi tugas akhir penelitian nih, Bang Rinaldi, gimana kabarnya Bang Rinaldi sama Bang Rapis? Alhamdulillah, dari aku sini nih baik, tapi ya begitulah, dengan namanya kehidupan kan pasti nggak begitu mudah kita lalui. Kehidupan kayaknya dilalui berat-berat selalu ya kalau udah mau tugas akhir ya. Gawat. Bang Rapis gimana Bang Rapis? Kok asik mutar-mutar aja tuh kursinya tuh? Alhamdulillah, ini Bang Agung gimana? Semoga gimana? Aman, selama sinyal masih ada ya kan, masih bisa produksi podcast, sedap. Oke lah, mungkin langsung ke ya benar. Nah, tanpa basa-basi juga, tanpa opening yang terlalu lebih dalam, mungkin aku mau nanya juga ya seputaran kamarnya BPH nih, kamar intinya dari Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan. Oke, bagaimana sih suka duka selama memegang himpunan periode 2020-2021 nih? Bagaimana kendala, sukacita, dukacita, ataupun hal-hal yang unik, hal-hal yang lucu lah yang tiap yang ada di himpunan ini. Bagaimana sih? Siapa yang mau jawab lah? Bebas, karena BPH juga banyak nih. Kebetulan langsung undang semuanya. Mungkin Pak Kahim dulu lah, yang orang yang betul-betul gitu kan. benar sih. Ya mungkin Pak Kahim dulu. Oke. Mungkin aku cerita aja lah sih gimana HMTP itu dari awal terbentuk di periode ini hingga sekarang, apa boleh gitu? Boleh. Silakan. Gas Pak Kahim, gas. Oke, mungkin aku cerita dari awal ya, ketika kami di Januari kemarin dipercaya untuk mengurus himpunan selama satu periode ini. Tentunya kan banyak nih yang dijalani himpunan selama satu periode ini. Mulai dari Januari kepengurusan dibentuk, mulai dari struktur, intinya ada para BPH juga yang terbentuk di Januari, para kadif, dan juga para wakadif juga yang terbentuk di Januari. Kemudian Januari itu juga kita menyusun program kerja yang akan dilaksanakan selama satu periode ke depan. Kemudian kita masuk ke Februari, itu ada program pertama kita yaitu HMTP Go to School yang terjalankan di 3 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Aceh, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kemudian di Februari juga
sudah mulai nih jalan beberapa program kerja kita seperti Mining Fact, English Gate, dan program-program lain, dan juga mulai mempersiapkan, kalau nggak salah aku kemarin, untuk kegiatan Pulau Aceh. Nah, kita masuk kemarin. Di Maret itu, di situ ada rapat kerja yang kita laksanakan, kemudian upgrading, dan juga di Maret ini bergabung adik-adik 2019 ke periode kepengurusan kali ini. Dan juga kalau nggak salah aku, podcast Abu-Abu Berkata pertama kali pun dimulai di bulan Maret kemarin kalau nggak salah. Benar. Nah, dan juga di bulan Maret itulah yang lagi strugglingnya menurut aku, karena di situ perizinan masih belum jelas, di mana salah satu kegiatan kami seperti Pulau Aceh nggak bisa terlaksana karena perizinan. Nah, kemudian masuk kita ke April. Nah, April ini menurut aku sangat bersejarah bagi HMTPUSK. Kenapa begitu? Karena di sana kita memperjuangkan tuan rumah Presidium 1, dan alhamdulillah pada April kemarin kita dipercaya sebagai tuan rumah Presidium 1 oleh seluruh himpunan mahasiswa tambang yang ada di Indonesia. Itu menjadi suatu sejarah baru sih bagi HMTPUSK hingga berdirinya pada saat ini. Kemudian kita masuk ke Mei. Di bulan Mei itu ya bulan Ramadan, yang mana kegiatan-kegiatan himpunan lebih banyak kepada kegiatan-kegiatan yang berbau keagamaan seperti HMTP berbagi, yang mana hari itu kita berbagi ke anak-anak yatim dan juga kepada masyarakat jalanan di kegiatan Sahur on the Road, dan juga ada buka puasa bersama dengan seluruh KBMTP yang menjalin silaturahmi dengan seluruh keluarga besar mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Syah Kuala. Nah, kita masuk ke Juni. Di Juni itu kita sempat mengadakan beberapa program seperti program pelatihan, meet and greet dengan himpunan-himpunan lain, dan juga mempersiapkan kegiatan besar kita yaitu Mission dan Presidium 1, yang mana rapat secara terus-menerus. Kalau kalian ingat gimana sih perjuangan kita untuk jadikan acara Mission dan Presidium 1 ini bisa terlaksana dengan sebaiknya. Benar. Kemudian kita masuk ke bulan Juli. Nah, bulan Juli ini sendiri, pada bulan Juli, disinilah titik balik daripada HMTPUSK, yang mana di situ kami memastikan bahwasanya kegiatan besar itu nggak bisa dijalankan nih secara offline dikarenakan perizinan segala macam. Disitulah kita beralih konsep, kita rancang lagi mission secara online, dan juga kegiatan Presidium 1 kita rancang juga kembali. Nah, kemudian masuk ke Agustus. Di Agustus kita melaunching nih acara mission kita, dan juga masih mempersiapkan Presidium 1 dengan berbagai macam bentuk rapatnya lah, mulai rapat dengan Permata, rapat dengan TPO, dan juga rapat-rapat lain dengan internal pengurus. Kemudian kita masuk ke September, itu udah mulai kita buka pendaftaran mission, kemudian masih mempersiapkan juga si Presidium, dan ada beberapa kegiatan-kegiatan internal lainnya lah. Kemudian di Oktober kita berhasil mengadakan acara Presidium 1 Permata Indonesia, yang mana di sini ada Pak Rinaldi juga sebagai ketua panitianya, yang sukses membawa Presidium 1 ke Aceh, dan juga membuat acara ini nampak bagus lah di seluruh himpunan mahasiswa Teknik Pertambangan Indonesia, walaupun hanya secara virtual. Namun esensinya tidak berkurang lah walaupun tidak secara virtual. Kemudian masuk November, kita masuk ke kegiatan besar kita, kegiatan mission yang dilaksanakan secara nasional, yang diikuti oleh 9 kampus di 3 pulau besar yang ada di Indonesia, dan juga merupakan pelopor kegiatan mining games pertama di Indonesia. Sungguh suatu kebanggaan bagi HMTP bisa mengadakan kegiatan seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi, ada kegiatan ara-ara yang kita adakan secara virtual, yang merupakan salah satu bentuk inovasi dan adaptasi daripada HMTPUSK periode kali ini. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain seperti medis, baksos, dan lainnya. Kemudian kita masuk ke Desember, yang merupakan akhir daripada tahun ini dan juga akhir daripada periode ini. Wah, yang mana ada beberapa kegiatan seperti perayaan Disnatalis, yang mana merayakan ulang tahun HMTP yang ke-9, dan juga ada kegiatan dialog tambang, dan akan masih ada kejutan dari HMTPUSK hingga akhir periode kali ini. Mungkin itu sih cerita singkat dari aku. Mungkin dari kawan-kawan bisa jelaskan pesan dan kesan dulu lah, nanti baru tutup lagi dengan pesan dan kesan. Oke, boleh juga tuh. Mungkin itu sebuah paparan sedikit dari
bisa dibilang sinopsisnya lah dari HMTP USK periode kali ini mungkin ya. Untuk suka dan dukanya nih, aku penasaran banget nih soalnya karena ranah BPH sama ranah divisi itu kan beda. Jadi aku pengen nanya sih gimana sih suka dan dukanya tuh, kayak Bang Ilham kan sebagai sekum itu termasuk dalam BPH juga kan, mungkin yang paling try hard lah di himpunan yang kali ini. Dan terus ada Rapis juga sebagai bendum, gimana sih suka dan dukanya tuh, sama juga kayak Rinaldi selaku wakil ketua himpunan dan Rizky juga. Itu gimana sih menurut kalian, gimana sih suka dan dukanya tiap ada kegiatan proker ataupun hal-hal lain lah yang berbau kerana himpunan gitu, terutama di kamar BPH itu sendiri, bagaimana sih? Oke, mungkin aku mau coba tanggapi ya. Oke, mungkin aku untuk dukanya dulu nih. Mungkin kan masuk duka dulu baru suka gitu. Kalau aku nih, sedih dulu baru senang ya. Ya, sedih dulu baru senang gitu. Kalau untuk duka sendiri nih, yang sangat kita sedihkan, mungkin yang kita harapkan nih ketika di awal-awal periode itu kita ingin tuh untuk acara himpunan periode kali ini tuh berlangsung secara offline loh. Tapi angka sedihnya dikarenakan COVID yang terus melanda, COVID yang terus meningkat gitu, angkanya pun tidak kunjung turun. Itu membuat acara yang kita langsungkan untuk periode ini kebanyakan itu acara online. Tetapi nih, walaupun acara itu acara online, aku cukup salut nih kepada seluruh anggota himpunan serta petinggi-petingginya tuh, untuk pejabat-pejabat di atasnya tuh. Aku cukup salut nih, kita bisa menemukan banyak berbagai macam cara dengan segala pendapat. Di balik COVID ini kita bisa menemukan inovasi baru lah gitu. Bagaimana cara untuk himpunan kita ini tetap eksis sih di luar gitu, tetap dikenal oleh semua orang gitu, walaupun acara ini berlangsung secara online gitu. Seperti itu mission yang pertama yang kita inginkan itu berlangsung secara offline, dikarenakan kan pada tahun ini mission itu berlangsung secara nasional gitu, dan itu kan kalau acaranya offline berarti kita bisa mengundang lah orang-orang dari himpunan luar untuk datang ke Aceh tuh. Tapi karena COVID, ya seperti aku bilang tadi, kita memutar otak, berpikir secara bersama-sama bagaimana walaupun acaranya online tapi tetap eksis gitu. Dan alhamdulillah panitia menemukan caranya nih dengan membuat acara mining game tapi secara virtual, dan bagusnya juga itu mining game pertama itu yang dilaksanakan oleh dari seluruh himpunan-himpunan lain gitu. Kita menjadi patokan pedoman untuk himpunan lain gitu. Dan yang aku mantapkan juga nih, alhamdulillah nih Pak Kahim dan seluruh pejabat-pejabat himpunan dan peserta anggotanya berhasil gitu untuk membawa acara presidium 1 ke rumah kita, ke HMTP gitu. Dan ini merupakan sejarah pertama lah gitu untuk kita memegang acara permata untuk presidium 1, dan kita berhasil menjalankan acara tersebut dengan sukses. Walaupun ketika kita menjalankan acara tersebut itu kan pasti ada namanya permasalahan dan sebagainya, dan itu sangat bagus, dan alhamdulillah panitia berhasil lah bekerja sama gitu untuk bagaimana berpikir untuk menjalankan acara presidium ini hingga sukses walaupun dengan kondisi COVID tuh. Itulah mungkin sedikit suka dan duka dari aku. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin menambahkan itu. Oke lah Rinaldi, itu suka dan duka seputaran program kerja mungkin. Untuk pribadi dirimu sendiri itu gimana sih rasanya ya jadi wakahim tuh udah sampai di penghujung kayak ini gimana sih, gimana rasanya? Maksudnya pasti terbebani dong. Tingkat kayak aku aja kayak ketua divisi nih terbebani. Bagaimana kalau dengan dirimu Rinaldi? Maksudnya ya terbebani karena ada tanggung jawab yang ya dari himpunan inilah. Bagaimana sih? Maksudnya sedihnya Rinaldi itu sendiri gimana? Mungkin kan kalau kita bilang sedihnya
itu yang aku rasakan sejauh ini nggak ada gitu. Kenapa? Oke. Karena alhamdulillah asik gitu, jalani aja gitu. Aku punya prinsip jalani aja. Karena kalau untuk dibilang lelah mungkin ada lah gitu kan. Karena kita kan harus bisa mengimbangi kuliah dan himpunan gitu. Tapi itu merupakan menjadi pengalaman terbaru lah buat aku sendiri, buat aku pribadi, dan di mana kita bisa mengorganisir waktu agar bisa seimbang lah di antara kuliah dan himpunan gitu. Karena kalau kita bilang lelahnya tuh kenapa bilang lelah? Karena setiap malam tuh pasti ada duduk, rapat itu kan. Itu kan rapatnya tuh sampai jam 3, jam 4 itu kita bilang besok paginya harus kuliah lagi. Walaupun kuliah yang online ya, walaupun itu, tapi kan pasti adalah terbebani gitu. Tapi menurutku tuh bukan jadi beban, itu merupakan pengalaman baru. Nanti ketika aku udah nggak menjabat lagi nih, itu bisa jadi suatu kenangan tersendiri lah. Nanti pasti terasa hampa lah, pas malam-malam lagi duduk-duduk, kok pulangnya jam 12 cuman, kenapa nggak jam 4 gitu kan jadi kenangan tersendiri lah itu. Menurut aku itu sih dari aku. Nongkrong duduk. Ya, nongkrong sampai jam 3, jam 4. Bahasnya himpunan dari akar sampai ujung sampai habis lah gitu. Itulah dari aku sedikit. Oke, Rinaldi, terima kasih atas sedikit kenang-kenangan. Mungkin itu bukan kesedihan lagi sih, lebih kayak terkenang akan suatu hal yang tidak bisa dibuat lagi mungkin, karena kapan lagi mau pegang himpunan lagi kok bukan sekarang, apalagi di periode kali ini ya. Dan mungkin ya benar-benar untuk siapa nih, ini kayaknya menurutku yang lebih seberat-beratnya memegang himpunan nih kayaknya semua dong kalau orang BPH-nya. Cuman aku mau nanya lagi kesan dan pesannya tuh kayak dari Bang Ilham sendiri. Halo, gimana Bang Ilham untuk kesan dan pesannya selaku sekum? Nah, suka dan dukanya deh, gimana kayak jalanin himpunan nih menurut Bang Ilham, di kacamata Bang Ilham itu sendiri bagaimana? Masa ini udah di akhir-akhir pengurusan ya kan. Memang pas awal masa itu ya ibarat kata masih meraba lah, dan juga kami kan kita di pengurusan sekarang itu lebih condong berusaha di visi-visinya tuh untuk tetap keluar lah, memperkenalkan HMPWSK ke tingkat nasional. Nah, dan sejauh ini udah hampir ke akhir, jadi ya, hal-hal tersebut sudah tercapai, mulai dari kami kemarin bersama Pak Kaita. Jadi habis ini satu sukses mengadakan mission ke-8 secara online dan training tipsnya. Nah, dari suka duka sendiri ya memang terasa berat gitu, apalagi untuk urusan tahun sekarang BPH seperti sekretaris umum dan bendahara umum itu wakilnya nggak ada. Nah, ya benar. Nah, tampak itu karena nggak ada makanan segala macam, jadi kita dari BPH periode sekarang tuh sangat maksimal untuk setiap divisi atau setiap anggota tuh bisa berperan aktif dalam kepengurusan sekarang. Nah, suka duka sendiri ya, kalau aku jujur pribadi lebih banyak sukanya sih, karena juga selama kepengurusan di periode 2021 ini aku jalannya dengan sepenuh hati gitu, maksudnya ya aku ikhlas waktu lah buat ikhlas urusnya, karena juga dari awal aku maksudnya dari awal urus himpunan itu memang niatnya untuk ngembangin diri. Jadi hal apapun gitu dengan urus himpunan atau apa jadi aku nggak ada beban gitu. Misalnya ngelihat aja aku asik putik di himpunan aja. Nah, orang merasa itu kayak
ngapain sih gigi itu kan. Ya, Bagi benar-benar. akunya hal yang ya karena aku anggapnya positif bagi diri aku, halnya jadi nggak berat gitu. Nah, salah satu poin positif yang aku dapat selama pengurusan 2021 karena corona ini dengan acara online adalah bisa menjalin silaturahmi dengan Macet. Halo. Macet. itu lebih banyak menurut aku daripada kegiatan kita kalau offline. Mana pas ini satu kita adain secara online itu bisa jumpa dengan seluruh himpunan di satu persatu. Dan juga bisa ngadain seminar webinar di mana pemateri itu sendiri. Kalau mungkin datang ke sini mungkin akan berat gitu. Dan juga hubungan kita sama senior, alumni segala macam pun jadi bisa terjalin gitu karena adanya media internet gitu, Zoom dan segala macam. Itu sih salah satu. Memang kita dari awal memang kita apakah tadi kita niatnya memang akarnya kalau bisa offline. Itu sih kalau dari aku lebih banyak senangnya lah pas selama pengurusan himpunan sekarang. Tapi ada fun fact menarik sih menurutku dari Ilham ini. Kayaknya laptop kayak nggak pernah mati ya. Laptopmu nggak pernah mati, Ham. Sebagai BPH inilah sekum dengan laptop yang nggak pernah mati cuman Ilham lah. Selalu di sleep laptopnya, nggak pernah di shutdown. Wah gila sih, sampai pertempurannya dari awal tahun, awal tahun 2021 sampai sekarang kayaknya mungkin karena saking benar-benar ikhlasnya sama himpunan sampai laptop pun harus nggak di shutdown. Wah, gila sih, nggak pernah aku gitu, tidaknya sekali kayak shutdown, tapi ini wah Ya, gila. itu ada sih Gung, ada di shutdown, tapi ya mungkin Agungnya aja nggak lihat Ya gitu. benar Tapi lebih sering nggak aku selip aja karena lebih cepat buka dah, kadang-kadang memang butuh cepat ya kan. Pas buka laptop langsung itu, tapi nggak tahu lah nanti nggak tahu ke depannya ntar itu karena aja sih sebenarnya lebih cepat, lebih praktis. Laptopnya di shutdown pas rusak aja kan. janganlah seperti itu bang, mana tahu ke depannya kan karena nggak di shutdown walaupun di sleep ujung-ujungnya berubah jadi MacBook ya kan, amin. Mana tahu ke depannya kan baik gitu, karena ketika sesuatu digunakan dengan baik hasilnya pasti akan baik juga. Seperti Bang Ilham juga lah, ikhlas, baik Pak, gila sih. Nah oke, mungkin dari Bang Ilham itulah mungkin secuil dari suka dan duka. Kalau mau lebih mungkin bukan di podcast kali ya Bang, maksudnya lebih kayak interaksi langsung aja ya. Kalau untuk mau sampai ke dalam-dalamnya lagi karena ya mungkin akan ke distract dan akan disclaimer mungkin ya. Dan untuk Bang Rapi sendiri nih sebagai bendahara umum, lihat-lihat ya kan megang uang himpunan tuh kan kayak berat banget tuh, nanti sedikit nggak ada duit di akhir bulan ya kan, terpakai uang himpunan kan bahaya juga nih. Gimana Bang Rapis seputar suka dan duka sebagai bendahara umum di himpunan? Kalau untuk suka dan dukanya, merasa kita menjabat itu kan bukan sendiri ya. Iya benar. Terus pun kita rame di PPH aja ada 4 orang, terus anggota himpunan lain, ketua divisi lain. Jadi kurasa kalau untuk duka palingan capek aja ya, karena kegiatan kita awalnya kan daring, tapi rapatnya luring. Terus kalau yang sukanya banyak sih, karena kan gimana kita jalanin himpunan 1 tahun. 1 tahun ini kita dapat kepercayaan dari teman-teman, jalankan himpunan, kepercayaan dari teman meeting segala macam, menjalankan himpunan mahasiswa ini kita jalankan dengan baik. Kalau untuk tugas ya palingan kalau untuk tugas palingan nggak ada lah yang berat berasa, karena kalau masalah memanajemen keuangan kan itu apalagi kita anak kosan ya benar itu Bang. Kalau manajemen keuangan kan di luar kepala kan, tapi
Tapi kan di sini tugasnya kan bukan cuma manajemen keuangan, tapi fungsi kontrol ya dibilang Pak Kai. Terus apalagi ya? Untuk suka duka nggak. Kalau untuk dukanya nggak banyak sih, palingan banyak kan di kita suka kita selama menjabat di himpunan, bisa kenal orang banyak, terus bisa bisa bersilaturahmi dengan himpunan mahasiswa lain, karena kan masa-masa periode kita ini masa transisi. Terus pun dari kita transisi yang pertama dari offline ke online, terus kita transisi lagi di pertengahannya dari online ke offline. Kita coba hybrid. Ketika ada acara-acara mission itu kita coba hybrid, Zoom kita usahakan hybrid, tapi nggak bisa, terkendala satu dan lain hal. Jadi ya aku pun sebagai bendahara umum di akhir periode ini mengucapkan makasih lah buat semua kawan-kawan anggota himpunan, buat semua BPH yang udah selalu mensupport, mengingatkan kalau ada kesalahan aku. Nah, manusia kan nggak lupa dari kesalahan. Ya, manusia tempatnya lupa, Bang. Nah, itu aja Bang Agung. Oke, Mbak Rapis. Tapi ada fun fact yang menarik sih ini. Aku dengar juga dari kabar angin, nggak kabar angin sih, memang udah realita mungkin ya. Kayak suka dan dukanya tuh kayak gimana sih ceritanya waktu Bang Rapis tuh kan pernah ngurus rekeningnya himpunan tuh. Kan rekening himpunan sebelumnya berada di bank A gitu. Tapi gimana sih ceritanya tuh kayak Bang Rapis tuh pas ketika ngurus apa namanya tuh ya rekening KMTP itu sendiri lah, kan kebetulan bendahara umum yang memegang apa namanya rekening himpunan itu gimana Bang? Kalau itu sih kayak mana, kita kan bendahara umum nggak bilang sama Manifam ini nggak ada wakil lah. Iya, ini kan berarti pengurusan itu dilakukan sama aku sendiri dan sama Pak Kahil. Nah, pengurusan itu kayak dipersulit gitu loh sama bank kan. Jadi kami sama Pak Kahil itu sampai 2 mingguan terus-terusan ke bank, terus urus surat ini, terus udah dibilang sama persyaratannya ini, terus pas sampai situ yang udah diminta lain lagi. Habis itu kami balik lagi dibilang bank mau tutup lah, apa segala macam. Masa kami cuma balik nama himpunan aja, rekening himpunan sampai 2 mingguan. Sampai ya, aku bilang lagi lah, mungkin kalau untuk pelayanan kan tahu lah kita, kalau bank yang paling bagus tuh bank yang sana kan, bank yang kepunyaan yang disensor lah pokoknya. Pokoknya yang ada itu lah. Selain itu kan itulah. Selain itu ada hal yang tidak ingin diceritakan mungkin di Barapis ya. Oke, Barapis gila. Itu yang satu lagi itu yang kepunyaan yang kasih beasiswa ke Pak Kahim, karena Pak Kahim. Oh, itu gimana tuh Pak Kahim? Yeah. Beasiswa tuh, aduh. Itu jelas sekali Pak, satpamnya aja cukup baik ya kan. Apalagi pelayanannya ya kan. Wah, kacau. Oke lah, mungkin keempat-empatnya udah ya kali ya untuk suka dan duka ya. Oke. Aku nih mau nanya lagi nih mungkin ya. Pelaku BPH, kamarnya BPH juga nih. Gimana sih maksudnya kayak prokernya BPH sendiri yang paling favorit menurut BPH itu apa sih? Coba mungkin aku mau nanya satu-satu deh. Cukup satu aja mungkin. Maksudnya satu orang deh, satu orang. Oke, mungkin dari Pak Kahim sendiri, apa sih proker yang Pak Kahim suka di himpunan? Sebetulnya hubungan banyak nih program yang kita sukai di himpunan ya kan rata-rata program kerja kita banyak yang seru-seru lah kita bilang. Maksudnya yang favorit itu apa sih favorit? Yang favorit ya, yang memang perjuangannya berat terus membutuhkan effort yang sangat tinggi. Menurut aku mission kok boleh tambah satu lagi presidium 1. Karena memang membutuhkan perjuangan yang ekstra lah, mulai dari kita rancang konsepnya di awal, kita buat secara offline nih dengan
konsep sedemikian rupa. Kemudian terkendala perizinan, kita beralih secara online. Terus gimana cara kita promosinya segala macam. Kan memang banyak proker di himpunan tuh saling berkaitan lah. Contoh macam presidium dan mission. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan meet and greet. Karena salah satu cara kita untuk contoh mendapatkan peserta melalui meet and greet untuk mencari perhatian dari himpunan-himpunan lain dari meet and greet. Jadinya makanya lah HMTP periode kali ini eksternalisasinya tuh sangat kuat. Yang mana kalau kita bilang sekarang siapa sih yang nggak tahu HMTP WSK di kalangan mahasiswa-mahasiswa tambang di Indonesia? Itu sih buat dari aku. Oke, mungkin mission ya menurutku juga mission sama presidium itu orang paling gila. Kalau untuk Marinaldi gimana sih? Maksudnya selain dari itu udah diutamakan ya mungkin mission sama presidium. Mungkin yang program yang paling berkesan lagi menurut Marinaldi itu apa sih? Ini kalau jujur dia terus ya. Ini proker jujur aku suka nih. Ya, jujur dia terus. Proker yang aku suka nih yang dari Infocom punya nih, podcast. Aku suka nih tuh. Kenapa nih? Jadi setiap ada seri-seri baru aku selalu tengok maupun di YouTube selalu aku tengok tuh. Karena kenapa dari podcast ini menurut aku ini merupakan inovasi baru betul yang sebelumnya nggak terpikirkan oleh kita dan sekarang jadi kita buat nih sebelumnya nggak ada, sekarang udah ada gitu. Dan di podcast ini pun banyak informasi juga yang bisa dapat mulai dari ada kemarin tuh sempat podcast sama dosen, sama alumni juga gitu. Itu merupakan suatu hal yang mantap lah. Itu sih menurut aku kalau program paling aku suka itu. Oke, Marinaldi. Terima kasih Marinaldi. Saya selaku ketua divisi apalagi kan sangat senang. Divisi saya sangat senang. Pak Gade. Marinaldi. Oke. Emang effort Infocom ini mantap. Alhamdulillah kebetulan kali ini diberikan sama Tuhan ya kan masih sehat, kita jalani aja dulu apa yang bisa kita buat. Oke, menurut aku kembali lagi nih untuk Barapis gimana sih? Barapis nih yang proker paling berkesan menurut Barapis itu apa sih? Kayak ya mungkin sebagai bendahara kan ya itulah yang paling sering mendonaturkan tiap proker itu apa sih menurut Bang Rapis nih? Enggak mendonaturkan kan uang dari kita untuk kita. Ya favorit ya. Maksudnya kan dari kita untuk kita. Terus kalau untuk proker favorit dari aku sebenarnya aku paling suka Crypto Pulau Aceh. Cuman karena berhubung Crypto Pulau Aceh untuk tahun ini nggak bisa terlaksanakan kan karena pandemi dan karena sulitnya dapat perizinan maupun dari kampus ataupun dari Satgas Covid provinsi sendiri. Jadinya ya proker paling favorit untuk sekarang itu dari aku paling keren yang nggak boleh putus tuh MTP Go to School. Karena aku sendiri ya yang kita lihat sendiri kan di sini pemahaman siswa-siswa SMA ini terhadap dunia perkembangannya masih kurang. Dan pun kita bilang padahal di Aceh sendiri ada teknik pertambangan, tapi kayak siswa SMA ini belum familiar karena siswa SMA ini kan dia lebih familiar ke kayak informatika, sipil, elektro, mesin, kedokteran. Sedangkan untuk prodi teknik pertambangan itu sendiri kayak orang ini belum tahu gitu. Jadi aku paling senang sama proker MTP Go to School nih. Kalau bisa untuk depannya MTP Go to School ini se-Aceh lah, sampai mencakup semua kabupaten. Jangan cuma di lingkupan Banda Aceh sama kota-kota besar yang ada di Aceh. Kalau bisa seluruh Aceh, karena siswa seluruh Aceh ini harus tahu kalau Aceh ini punya teknik pertambangan. Wah gila sih, ini pendidikan banget ya mungkin dari Barapis ini ya. Maksudnya memang ingin memajukan pendidikan yang ada di Aceh terutama sendiri ya, mungkin terhadap teknik pertambangan itu sendiri bagaimana supaya mengenal mungkin mengenal teknik pertambangan itu bagaimana. Oke, mungkin
Gila. Iya, soalnya di kita kan udah ada teman gue di sini kan. Benar. Kan yang kerja orang lain bukan kita. Oh, oke. Paham. Harus dari luar. Seharusnya kan dari dalam Nggak dan untuk ke dalam lah ya kan. Maksudnya gitu. Oke, mungkin Mbak Rapis ini yang memang suka proker yang berbau akademis ya mungkin ya Mbak Rapis ya. Untuk Bang Ilham sendiri nih, untuk proker yang paling favorit menurut Bang Ilham itu apa sih? Berkolaborasi. Nah, yang berkolaborasi itu kita berkolaborasi di situ dengan himpunan lain, karena kata bukan himpunan lain universitas dari luar universitas. Misalkan adanya nah, dari situ kan kita menjalankan berkomunikasi atau karena mungkin itu bisa bersilaturahmi dengan pada himpunan yang ada di situ. Nah itu. Nah kan dari proker Brody ini itu kan banyak tuh. Yang berarti kalau yang berkolaborasi itu bisa. Nah balik lagi yang pernah dibilang sama abang-abang etik, maksudnya di dunia pertambangan sendiri itu kecil kita itu. Semisal kemarin kita pernah pengalaman tentunya di acara Permata. Nah pas di acara Permata jumpa orang yang sama gitu, misalnya namanya si A. Nah pas di acara Permata yang si A tuh dia di acara mission atau perlombaan atau yang masih hubungannya pertama itu jumpanya orang-orang itu lagi. Nah itu yang dibilang sama abang-abang itu, maksudnya kalau membangun citra di dunia pertambang itu kalau bisa memang yang positif, karena itu kalau kita sempat menyebutkan atau hal-hal yang jelek itu bakalan mudah ingat, orang bakalan mudah tahu. Nah itu juga sebaliknya, kalau kita bikin hal-hal yang positif, hal-hal yang bagus atau baik untuk kedepannya itu akan bagus baik kita sendiri, individu, juga membaiki lingkungan sendiri ke depannya. Terus kita dapat. Jadi yang kalau dari proker yang terkesan itu ya proker yang dilakukan yang melibatkan himpunan lain atau yang berkolaborasi lah. Gitu. Oke, Bang Ilham, aku mengerti nih, karena menurut aku juga senang sih yang kayak kolaborasi itu kayak, dan first impression juga mungkin karena bisa tahu orang yang kita ajak kolaborasi itu bagaimana sih orang-orangnya, terus kita dapat circle baru ya untuk sosial kita, untuk pertemanan kita, dan mungkin secara akademis bisa sekalian sharing seputaran apa yang belum kita tahu dan mungkin apa yang mereka belum tahu juga tentang dari diri kita juga mungkin. Oke, aku paham. Mantap Bang Ilham. Oke, mungkin apalagi ya? Aku juga bingung ya kalau mau nanya seputar apa aja sih soal pesan dan pesan untuk proker favorit, dan terus apalagi ya mungkin. Aku juga bingung nih. Oke, menurut BPH juga nih mungkin ya. Satu lagi ya mungkin ya. Aku mau nanya seputar kabar BPH nih. Oke. Kira-kira apa sih salah satu pesan yang mau kamar BPH sampaikan untuk mungkin yang selanjutnya ya? Pasti ini akan ada regenerasi ya untuk kedepannya, sampai entah nggak tahu sampai kapan mungkin himpunan ini akan berdiri dan makin maju juga. Mungkin apa sih kayak pesan dan pesan dari kamar BPH ini untuk regenerasi selanjutnya dari himpunan ini? Itu gimana? Mungkin siapa deh yang jawab? Bebas deh. Kalau ini bebas deh. Mau semua juga kayak nggak apa-apa. Oke, mungkin dari aku aja dulu, Tengah. Oke, boleh. Oke, sebetulnya
banyak sih yang mau gue sampaikan ke penerus himpunan berikutnya. Dalam artian ini, dengan pencapaian kami, banyak yang bisa mereka buat ke depan. Oke, mungkin yang pertama itu aku mulai dari kenapa sih kalian harus berjuang di himpunan lu? Menurut aku berjuang di himpunan itu kan sangat worth it. Kenapa bisa begitu? Di situ kalian dapat pengalaman, di situ kalian dapat relasi, kekeluargaan. Di situ juga kalian bisa diajarkan terkait critical thinking dan problem solving. Nah, kemudian dengan pencapaian kami seperti eksternalisasi yang terjalankan, terus ya dengan sejarah-sejarah yang kami buat, harapannya ke depan hal-hal seperti itu bisa ditingkatkan. Dalam artian ini, misal tahun ini kami buat meet and greet, cuma membahas ya seputar kulit, ke depannya bisa bekerja sama gitu, misal ada pelatihan antar himpunan gitu-gitulah. Kemudian kan selaku pengurus yang menjabat sekarang tentu banyaklah yang ingin dijalankan namun belum bisa terjalankan. Nah, mungkin pesan aku ke pengurusan ke depannya mungkin bisa dibuat semacam program pengabdian ke masyarakat namun yang melibatkan keilmuan. Terus mungkin kalau untuk eksternalisasinya bisa ditingkatkan lagi ke stakeholder, ke perusahaan-perusahaan tambang. Kemudian ada satu program yang sangat ingin kami buat, yaitu Open Talk, yang mana tujuannya untuk mencerdaskan masyarakat secara khususnya terkait dunia pertambangan. Namun tahun ini tidak bisa kami laksanakan secara maksimal. Harapannya ke depan hal-hal seperti itu bisa dilaksanakan. Dalam artian HMTP ini ada untuk mencerdaskan masyarakat juga terkait pertambangan ini. Kemudian yang aku rasa perlu diperbaiki ke depan terkait pembagian fungsi internal dan eksternal. Karena walaupun hari ini kita sangat superior di eksternal, namun pembagian fungsi antara internal dan eksternal itu masih belum cukup baik. Harapannya ke depan ada satu bidang yang membinangi internal dan satu bidang lagi yang membinangi eksternal. Jadi ke depannya tuh lebih ke arah terkait pembagian fungsinya. Kemudian terkait perencanaan, aku harap himpunan ke depan lebih matang lagi lah dalam perencanaan, baik itu program kerja yang mana sudah ada plan A, plan B, plan C ya. Dan juga kalau bisa dari awal kepengurusan itu sudah ditetapkan lah bulan segini mau ngapain, bulan segini mau ngapain, jadi ya biar mereka mudah juga gitu ke depannya. Dan yang terakhir mungkin aku mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh kawan-kawan, baik kawan-kawan BPH, kawan-kawan angkatan 2018 yang akan turun semuanya, dan juga kepada kawan-kawan pengurus 2019 yang sudah membersamai kami selama satu periode ini. Kemudian aku mengucapkan juga terima kasih kepada alumni, kepada program studi yang sangat mensupport kegiatan himpunan. Kemudian pesan aku ke depan, apa yang udah kami buat tolong dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan, dan inovasi-inovasi baru harus dikembangkan lagi ke depannya. Dan kalau bisa tetap dibawa tambang ini, gimana caranya harus selalu jaya sampai kapanpun. Mungkin itu sih dari aku. Benar, gimana pun, kapanpun, sedih, senang, tetap harus jaya. Karena slogannya tambang selalu jaya. Nah, gila sih. Agak sedikit ini ya suasananya ya. Agak sedikit mengsedih gitu ya. Agak sedikit mengsedih mungkin ya. Agak terharu mungkin ya. Karena apa? Karena SK udah mau habis ya mungkin ya. SK-nya kan tanggal 31 Desember ya kalau untuk untuk himpunan periode kali ini ya. Oke lah, mungkin agak sedikit ada renungan mungkin ya tadi, dan mungkin masukan-masukan dari yang mewakili lah dari BPH. Mungkin ada lagi nggak sih kira-kira dari kawan-kawan lain, mungkin dari anak-anak kamar-kamar BPH nih yang mau memberikan satu inilah kayak Bang Rifki tadi lah, gimana siapa yang mau itu? Mungkin ini ragu sedikit, tapi mungkin udah disampaikan semua lah sama Pak Kahim. Tapi pesan dari aku singkat aja. Aku harap untuk adik-adik kami ke depan ketika menjalankan himpunan ikhlas, apa yang sudah kami berikan itu mohon ditekatkan, dan
kalau bisa menjadi lebih baik lah dari kami sekarang gitu. Dan hal-hal yang kesalahan yang udah kami pernah buat itu menjadi pembelajaran lah buat adik-adik sekalian gitu. Jangan sampai kesalahan kami terjadi yang terulang lagi pada masa kalian. Itulah singkatnya dari aku. Sama manusia juga kita belajar dari kesalahan dan jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Mantap Marina, gila. Aku salut deh sama kamar-kamar BPH nih. Kok pada ini semua ya, pada dewasa semua ya mungkin ya. Bukan dewasa sih, kita makin lama makin dewasa mungkin karena pemikiran juga dan seiring berjalannya waktu menjalani himpunan sampai bisa mendewasakan diri secara pemikiran, perkataan maupun perbuatan. Wah gila sih. Kamar-kamar BPH nih top Marco top deh menurutku. Oke, mungkin apalagi ya? Apa kita cukupkan aja kali ya? Karena kebetulan juga orang-orang dari BPH ini kan ada kegiatan lain mungkin ya. Dan kebetulan juga dari diri aku mau buat satu one less dance juga untuk ini mungkin ini ya menurutku ini mungkin clue untuk abu-abu berkata episode the last episode mungkin ya. Ini bukan the last episode, mungkin akan ada the last episode lagi di season kan udah terbongkar lagi kan bagaimana clue-nya, mungkin ya semoga bisa terjalankan dengan baik. Oke, mungkin clue-nya tuh kayak akan ada one less dance lagi dari anak-anak abu-abu berkata untuk himpunan kali ya. Oke, mungkin aku mungkin gimana lagi? Apa lagi? Oke lah, mungkin pesan untuk kawan-kawan semua ya. Ini periode kita nggak lama lagi lah. Jadi pesan aku tetap roh semangat seperti biasa. Jadi harapannya ke depan. Apa itu Pak? Ya, roh semangat itu apa? Apa itu roh semangat? Ya kan kita masih ada beberapa yang harus kita selesaikan lagi lah sebelum kita turun. Semangatnya ya tetap dirawat. Gimana caranya? Tetap seperti sekarang lah. Jadi semua yang harus diselesaikan tuh bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan juga mungkin untuk abu-abu berkata terima kasih nih udah ngundang kami juga selaku BPH yang mana suatu kebanggaan juga lah bagi kami bisa diundang di abu-abu berkata. Karena ini mungkin abu-abu berkata terakhir lah bagi kami di periode kali ini. Mungkin harapannya ke depan bisa diundang lagi kami di abu-abu berkata di periode selanjutnya. Jadi sedih sih. Jangan gitu dong, masih ada kita, masih jumpa kita. Nggak usah di ini kali lah. Jangan dibuat suasana makin sedih lah, tolong. Karena backsound biasanya abu-abu berkata itu ceria loh. Jadi distabilkan lah, biasa aja. Opening udah biasa aja, jadi kali ini biasa aja. Walaupun agak sedikit merenung tadi ya. Oke. Gimana nggak sedih, Bang Agung? Soalnya kan kapan lagi bisa kumpul sama kawan-kawan kan, habis itu susah sama-sama mikirin gimana minusnya uang gitu kan, kapan lagi gitu. Oke. Gila sih, ini berkaca semua, jangan mata bilang berkaca semua nih, gawat nih kok berkaca. Biasa aja, santai. Suasananya karena backsound abu-abu berkata tuh senang lagunya, lagu-lagu enjoy. Oke, mungkin cukup sekian aja kali ya untuk abu-abu berkata kali ini. Mungkin lebih dan kurang dari aku dan dari kawan-kawan juga, karena kebetulan kan kami online juga, dan kebetulan sinyal di sini di tempat aku KKN juga agak sedikit lompat-lompat ya. Tadi ada sedikit nge-lag ataupun sedikit connection agak sedikit bermasalah. Aku mohon maaf sebesar-besarnya kepada penonton setianya abu-abu berkata dan penonton yang mendengarkan abu-abu berkata di seluruh Indonesia ya kali ya. Aku minta maaf sebesar-besarnya mungkin atas kekurangan dari audionya maupun dari sinyalnya ataupun hal lainnya. Aku minta maaf sebesar-besarnya dan terima kasih yang udah mendengar pada podcast kali ini. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk kamar BPH. Mungkin terima kasih atas kedatangannya yang mau menjamu abu-abu berkata kembali di episode ke-10, tapi bukan yang terakhir ya. Dicap bukan episode terakhir, namun masih episode 10. Oke. Terima kasih kepada kamar BPH, anak-anak BPH yang telah hadir. Aku ucapkan terima kasih. Mungkin cukup sekian dari aku dan sekian juga dari abu-abu berkata. Aku tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, dadah. Sampai jumpa lagi. Dadah. Waalaikumsalam.